Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bisanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalam finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, yang mana sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak, khatib mengimbau kepada diri khatib dan kita semua, marilah senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillahi tsumma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ma'asyiral muslimin, adapun judul yang diberikan kepada khatib dari IKMI Kota Pekanbaru, yakninya amalan dan keutamaan di bulan Sya'ban. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna indatan suhuri indallahi 12 min syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala yakninya 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan arba'atun hurum, yakninya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakninya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bermakna bulan persiapan, bulan latihan untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi puasa 1 bulan penuh yang insyaAllah yang tidak berapa lama lagi akan kita laksanakan, kurang lebih 21 hari lagi kaum muslimin. Maka di bulan Sya'ban ini persiapan bagi kita untuk memaksimalkan jiwa kita, memaksimalkan raga kita, lahir dan batin kita, untuk mempersiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang sebentar lagi kaum muslimin. Seumpama atlet yang akan bertanding, yang akan memperebutkan piala bergengsi, maka dia membutuhkan stamina yang cukup, stamina yang kuat, latihan yang maksimal kaum muslimin untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga kaum muslimin. Maka sebelum dia bertanding ada latihan, ada pemanasan. Untuk apa? Untuk nantinya di saat pertandingan dia tidak cepat lelah, dia tidak cepat menyerah,
dia tidak cepat kalah kaum muslimin dengan usaha yang telah dia lakukan kaum muslimin. Dan begitu pula lah kita berada di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini kita persiapkan diri kita, mental kita. Makanya bunda kita Aisyah mengatakan, wa ma ra'aitu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Di dalam hadis riwayat Bukhari, bunda kita mengatakan, bunda Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Banyak berpuasa maksudnya adalah berpuasa sunnah. Nabi Muhammad banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban kaum muslimin. Supaya apa? Supaya nantinya di bulan Ramadan tidak terkejut, tidak kaget jiwa kita. Mungkin selama ini kita biasa makan siang. Mungkin selama ini kita tidak bisa jauh dari rokok ataupun minuman dan segala macamnya. Maka kita biasakan memaksimalkan puasa di bulan Sya'ban. InsyaAllah, tak kala berada kita di bulan Ramadan, diri kita tidak canggung lagi kaum muslimin untuk menghadapi bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, la'allakum tattaqun. Lalu amalan yang kita lakukan, yakninya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi yang pertama, amalan yang dilakukan adalah Nabi memperbanyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini kaum muslimin. Maksimalkan puasa sunnah kita. Sembari sebagaimana yang khatib sampaikan tadi, untuk melatih diri kita, untuk membiasakan diri kita, untuk mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan kaum muslimin. Maka perbanyaklah kita berpuasa di bulan Ramadan. Banyak kita kaum muslimin di bulan Sya'ban dilewatkan begitu saja kaum muslimin. Tatkala datang bulan Ramadan, kita lihat sebagaimana seorang atlet yang khatib sampaikan tadi. Seorang dia pemain bola 5 menit, 10 menit pertama mungkin tenaganya fix, dan masuk pada menit-menit berikutnya lelah, sesak napas dan segala macamnya kaum muslimin. Akhirnya harus dikeluarkan, akhirnya dia kalah. Dan kita berharap nantinya kaum muslimin dengan bulan Sya'ban ini, dengan amalan yang pertama kita banyak berpuasa, InsyaAllah 1 bulan penuh mudah-mudahan kita maksimal puasa kita kaum muslimin. Diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita tidak separuh jalan, dan betul-betul kita tuntaskan 1 bulan penuh sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kemudian amalan yang kedua, di bulan lain mungkin jarang kita berinfak, maka di bulan Sya'ban ini kaum muslimin banyaklah kita berinfak. Rajinlah kita bersedekah. Agar apa? Agar terlatih nantinya di bulan Ramadan, tak kala bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kebaikan, maka tak kala itu kaum muslimin tangan kita ringan untuk bersedekah karena sudah terbiasa di bulan Sya'ban kaum muslimin. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran kaum muslimin. Mungkin di bulan yang lainnya kita jarang membaca Al-Quran dengan kesibukan kita, aktivitas sibuk kita, dan program kita nantinya di bulan Ramadan supaya maksimal bacaan Al-Quran kita. Maka mulailah kita berlatih di bulan Sya'ban ini untuk senantiasa membuka dan membaca dan menghafalkan ayat suci Al-Quran tersebut kaum muslimin. Supaya apa? Supaya lidah kita ini terlatih, supaya kita sudah menjadi kecanduan untuk membaca Al-Quran, sudah menjadi kecintaan bagi kita untuk membaca Al-Quran, dan sampai akhirnya di bulan Ramadan tidak ada waktu yang kita lewati kecuali kita dalam keadaan membaca Al-Quran kaum muslimin. Tidak ada alasan nantinya kita, tak kala kita berpuasa di bulan Ramadan dengan alasan capeknya, dengan alasan lelahnya, dengan alasan berpuasanya tak sempat membaca Al-Quran. Kalau kita latih di bulan Sya'ban, apapun bentuk cobaannya, ujiannya, karena kita sudah terbiasa, maka insya Allah akan terlatih diri kita untuk membaca Al-Quran kaum muslimin.
Kemudian di bulan Sya'ban kita memperbanyak amalan, yakninya untuk melakukan solat malam qiyamul lail. Sebab kita ketahui kaum muslimin, bulan Sya'ban salah satu amalan kita dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita mengatakan, dan aku menginginkan nantinya tak kala amalanku dinaikkan dan pada waktu itu aku sedang beribadah, kata Nabi. Apalagi kita kaum muslimin. Seorang Nabi saja menginginkan, mengharapkan, apalagi kita menginginkan amalan kita dinaikkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sedang melaksanakan ibadah, tatkala kita sedang berpuasa, tatkala sedang kita membaca Al-Quran, tatkala kita sedang melaksanakan perintah-perintah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mulia manusia tersebut kaum muslimin. Masyaallah muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridailah Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Sya'ban tersebut kaum muslimin perbanyaklah melakukan ibadah-ibadah. Perbanyaklah melakukan ibadah-ibadah kaum muslimin. Kemudian keutamaan dari kita melakukan ibadah di bulan Sya'ban, kita ketahui bulan Sya'ban adalah bulan yang mengiringi bulan kemuliaan, yakninya bulan Ramadan. Dan kita ketahui setiap ibadah yang mengiringi dengan yang wajib, yang mulia, maka ibadah yang sebelumnya dinilai sunnah maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti solat sunat rawatib kaum muslimin. Solat sunat rawatib adalah solat sunat yang mengiringi solat wajib. Karena kita melaksanakan rutinitas, maka solat sunat yang kita kerjakan tersebut bernilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula di bulan Sya'ban ini kaum muslimin. Bulan Sya'ban bulan yang mengiringi bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Kita lihat kaum muslimin, bulan Ramadan diapit oleh 2 bulan, yakni bulan Sya'ban, kemudian diakhiri dengan bulan Syawal. Sungguh kita ketahui bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, dan diapit oleh bulan Sya'ban tersebut kaum muslimin. Dan apabila kita maksimalkan ibadah kita, insyaallah kita berada dalam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Akan tetapi sebaliknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wal asr, demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Allah telah sampaikan, Nabi telah menyampaikan dari hadisnya, bulan Sya'ban, jagalah bulan Sya'ban tersebut, maksimalkan ibadah kita, jangan kita melakukan maksiat, jangan kita melakukan dosa, jangan kita lalai di atasnya, bertaubat kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu kaum muslimin, akan tetapi realisasinya kita tidak melaksanakan kaum muslimin, maka merugi kita. Maka merugi kita kaum muslimin. Di bulan yang mulia ini kaum muslimin, kita tidak tahu lagi tahun depan apakah kita berjumpa dengan bulan Sya'ban ini. Tahun depan apakah kita berjumpa nantinya di bulan Ramadan? Allahu a'lam, kita tidak tahu kaum muslimin. Maka maksimalkanlah ibadah kita, maksimalkanlah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan-keutamaan yang sungguh luar biasa, yakninya bulan yang mengiringi bulan kemuliaan. Kemudian di mana amalan kita dinaikkan dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita kaum muslimin. Siapa yang tidak menginginkan kebaikan kepada kita? Tidakkah seorang yang beriman yang apabila dia mendengarkan suatu kebaikan, suatu kebahagiaan, suatu keberuntungan baginya, tidak lain dan tidak bukan usaha yang dilakukan adalah bagaimana cara maksimal untuk mendapatkan kebaikan tersebut kaum muslimin. Maka kita berada di bulan Sya'ban ini kaum muslimin, maka kejarlah, usahakanlah dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dengan amalan Sya'ban ini
diistiqomahkan nantinya di bulan Ramadan nantinya, kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, kaum muslimin, dapat bermanfaat terutama bagi khatib yang menyampaikan, bagi kita semua. Mudah-mudahan tidak kita lewati bulan Sya'ban ini melainkan kita isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyat minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin halaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma faqih fid din. Allahumma faqih fid din. Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wila. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.